Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alal jannata hiyal ma'wa li ibadihil mukhlasin wa ja'alan nara ma'aba li ibadihil kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa qala fi ayatin ukhra wa la takunu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwatin angkasa. Al-ayah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan Allah Rabbul Ghafur wa Rabbus Syakur senantiasa melimpah curahkan hidayah dan juga maghfirahnya untuk kita semua. Amin. Berkenaan dengan Hari Raya Idul Fitri yang beberapa hari yang lalu sudah kita laksanakan, maka saya sampaikan kalimat tahniah, taqabbalallahu minna wa minkum. Ikhwanu fiddin arsyadakumullah, jadilah hamba Allah sepanjang masa. Barangkali itulah tema bahasan yang akan kita angkat pada kesempatan tausiah subuh yang berbahagia ini. Dan anggaplah tema tersebut sebagai cucu mulut lah istilahnya itu, atau sebagai penyempurna lah dari ibadah-ibadah saum yang kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, alhamdulillah selepas ibadah saum dan juga Idul Fitri yang sudah kita laksanakan kemarin, tentu itu merupakan sebuah anugerah ya, pembinaan, merupakan pendidikan sekaligus pelatihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita dalam rangka menempa diri kita untuk menjadi mukmin yang lebih baik lagi, untuk menjadi seorang mukmin yang muttaqin, seorang mukmin yang kalau menurut Ali bin Abi Thalib yaitu seorang mukmin yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang mukmin yang di dalam menjalani hidupnya itu senantiasa berpegang kepada tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, seorang mukmin yang di dalam menerima apa yang Allah berikan itu merasa cukup dengan pemberian Allah walaupun tidak sebanyak yang Allah berikan kepada yang lain. Seorang mukmin yang di dalam hidupnya senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir. Barangkali itulah insya Allah yang kita capai dari tempaan Allah, binaan Allah selama bulan suci Ramadan kemarin itu. Dan mungkin itu bisa kita lihat
dan bisa kita rasakan. Saya dari sini saja bisa melihat ini bagaimana cerahnya wajah bapak-bapak gitu, bagaimana wanginya aroma bapak-bapak itu hasil binaan tempaan selama bulan suci Ramadan kemarin itu, yang tentu itu kan harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita pelihara itu. Minimal itu sampai Ramadan yang akan datang, itu minim-minimnya itu. Jadi kualitas keimanan dan ketakwaan kita yang kemarin sudah kita raih gitu. Insya Allah ini semua yang hadir di sini alumni Ramadan yang lulus dengan predikat mukmin muttaqin itu harus kita jaga itu. Dan menjaga itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Merawat itu bukan sesuatu yang mudah. Jangankan merawat keimanan dan ketakwaan, merawat hal-hal yang sifatnya materi saja berat gitu. Sering orang mengatakan begini, orang kalau beli motor itu mampu, tapi kalau merawat motor itu susah gitu. Orang kalau cari istri gampang, tapi merawat istri kadang teparurun gitu. Jadi merawat itu perkara yang berat itu. Sama dengan merawat keimanan dan ketakwaan pun begitu. Jadi minim-minimnya sampai Ramadan yang akan datang, predikat mukmin muttaqin itu harus tetap terjaga, melekat pada diri kita. Dan idealnya tentu sampai ajal menjemput kita, sampai maut memisahkan kita. Itu seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hijr ayat 99. Ini saya yakin ayat ini hafal semuanya dan harus hafal gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, mengabdilah kepada Allah sampai keyakinan mendatangimu, atau sampai datang keyakinan kepadamu. Para ahli tafsir mengatakan bahwa al-yakin di situ adalah al-maut, ya, kematian. Kenapa kematian disebut al-yakin? Pertama karena kematian itu pasti akan datang, pasti akan menjemput kita. Orang sering mengatakan kita ini camat gitu, calon mati gitu. Yang kedua, kematian itu disebut yakin karena kematian itu sangat dekat dan sangat cepat. Kenapa sangat dekat dan sangat cepat? Pertama, kita kan sedang berjalan menuju kematian. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kita ini semakin mendekat kepada kematian. Di sisi lain kematian pun kan hidup, mereka datang menjemput kita. Jadi karena dari dua arah, dari arah kita dan juga dari arah kematian semuanya bergerak, maka kematian itu sangat dekat. Itulah disebabnya kenapa disebut al-yakin. Tidak ada keyakinan yang lebih yakin ketimbang kematian. Nah, ikhwanu fiddin arsadakumullah, maka dikarenakan kematian itu adalah sesuatu yang pasti gitu, maka tadi idealnya kita itu menjadi hamba Allah itu sampai ajal menjemput kita, atau
sampai kematian memisahkan kita. Dan itu merupakan ciri ya, dari orang yang bertakwa gitu. Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah wal istidadu li yaumir rahil gitu. Orang yang senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi hari yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Makanya para ulama mengatakan kunu atau kun rabbaniyan, jadilah kalian itu menjadi hamba-hamba Allah sepanjang masa. Dan ini ada kaitannya nih dengan kajian tafsir kemarin dalam surat Ali Imran itu, kalau nggak salah ayat 79, di mana para nabi dan rasul itu diperintahkan oleh Allah untuk menyeru seluruh manusia kunu rabbaniyin, jadilah kalian itu hamba-hamba Allah di setiap waktu, di setiap saat, di setiap masa. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, hal ini harus kita ingatkan terus, Pak. Hal ini harus kita wasiatkan terus. Makanya tak heran para khatib khususnya dalam khutbah Jumat itu selalu mengingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian itu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan orang itu akan mati tidak jauh dari kebiasaannya gitu, Pak. Jadi kalau orang itu terbiasa bersujud kepada Allah, kemungkinan besar wafatnya pun dalam keadaan bersujud. Kalau orang terbiasa tilawah Al-Quran, maka kemungkinan besar wafatnya pun ketika tilawah Al-Quran. Tapi kalau orang itu kebiasaannya dugem gitu, ya kemungkinan besar matinya pun dalam keadaan dugem. Nah makanya untuk mencapai predikat orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah, berarti kita itu harus memperbanyak melakukan hal-hal yang bisa mendukung terjadinya husnul khatimah. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, sekali lagi mengingatkan diri kita, keluarga kita akan pentingnya merawat kualitas keimanan dan ketakwaan itu penting. Karena terkadang kita ini kan lalai, terkadang kita ini lupa, belum lagi setan tidak pernah berhenti menggoda kita. Makanya Allah di dalam Al-Quran mengingatkan kita dalam surat An-Nahl ayat 92 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la takunu kallati naqadat azlaha mim ba'di quwwatin angkasa. Dan janganlah kalian itu menjadi seperti seorang perempuan yang mencerai-beraikan kembali kain tenunannya setelah kain tenunannya terpintal dengan kuat, terpintal dengan rapih, terpintal dengan indah. Para ulama banyak yang mengaitkan ayat ini dengan ibadah Ramadan, khususnya selepas Idul Fitri. Dulu digambarkan pernah ada hidup seorang perempuan yang profesinya itu menenun kain itu. Ini luar biasanya Al-Quran di sini. Ketika bicara tentang profesi menenun kain, tokoh yang ditampilkannya itu perempuan, bukan laki-laki gitu.
Bukan berarti laki-laki tidak bisa, tetapi lebih pas tokoh yang ditampilkan itu perempuan. Kenapa? Karena menenun kain itu kan butuh kesabaran, butuh keikhlasan, butuh perasaan gitu. Kalau istilah sekarang mah butuh dengan cinta lah menenun kain itu. Dan perempuan tadi menenun kainnya itu cukup lama gitu. Cukup lama, sehingga hasilnya pun betul-betul luar biasa. Di samping rapih, di samping kuat, tapi juga indah gitu. Sehingga wajar kalau banyak orang yang memujinya, bahkan ingin memilikinya. Tapi kemudian tiba-tiba si perempuan tadi merusak kembali, mencerai-beraikan kembali kain hasil tenunannya itu. Maka banyak orang yang menyayangkan sekali gitu. Banyak yang menyayangkan. Nah, itu merupakan sebuah gambaran orang yang sudah ditempa, dibina, dididik, dilatih oleh Allah selama bulan suci Ramadan, tapi kemudian selepas Ramadan, bahkan begitu Ramadan berakhir, ketaatan kepada Allahnya ikut berakhir, pengabdian kepada Allahnya pun ikut luntur gitu. Jadi barangkali selama bulan Ramadan itu rajin sholat berjamaah, bahkan qiyamul lail gitu. Selepas Ramadan can witir-witir acan gitu. Boro-boro tahajud witir gen encan gitu. Kalau kemarin selama bulan Ramadan barangkali tilawah Al-Quran hatam 1 juz gitu, atau bahkan hatam 1 Al-Quran, selepas Ramadan 5 ayat gen encan. Nah, itu kan berarti luntur itu. Kalau kemarin selama bulan Ramadan rajin bersedekah, bahkan mungkin setiap malam gitu, tapi selepas bulan Ramadan belum bersedekah, sok sanajan 1000 gitu. Nah, ini kan berarti ada sebuah penurunan gitu. Padahal skenario Allah, kenapa Allah menamakan setelah Ramadan itu Syawal itu, bulan Syawal. Syawal itu kan artinya meningkat, Pak. Jadi bukan kebetulan gitu ya, nama setelah Ramadan itu Syawal, tetapi itu ada sebuah nilai pendidikan yang sangat luar biasa. Diharapkan di bulan Syawal itu pelatihan kita, pendidikan kita, atau implementasi dari pelatihan selama bulan Ramadan itu semakin meningkat. Nah, ikhwanu fiddin arsadakumullah. Jadi keindahan-keindahan yang pernah kita dapatkan selama bulan Ramadan kemarin, cobalah kita pertahankan gitu. Cobalah kita lestarikan. Cobalah kita jaga. Kan ini kalau kita melihat nih di bulan Ramadan, terutama di bulan ini, di hari raya Idul Fitri, itu bedanya kita melihat orang ketika bulan Ramadan atau ketika Idul Fitri dengan di luar bulan Ramadan. Beda itu, Pak. Terutama di hari raya Idul Fitri itu kita ketemu teman, ketemu saudara gitu ya, ketemu tetangga, itu beda itu, Pak. Kelihatannya mereka itu kan senyumannya itu ikhlas gitu. Beda jeung orang seri di bulan ini ya. Orang seri sebelum Ramadan dengan senyum ketika Idul Fitri itu beda itu. Beda. Pintu juga terbuka gitu. Siapapun orang boleh masuk gitu. Itu Idul Fitri. Tapi sebelum Idul Fitri ya, sebelum Ramadan itu kan tertutup. Melihat orang
di bulan Ramadan malam hari itu kan indah gitu. Ibu-ibu pada pakai mukena ke masjid ngaralet gitu. Bapak-bapak pakai sarung, pakai kopea ngalet ke masjid. Jadi asa betah gitu di GBI itu betah gitu. Tenang gitu tah. Teu hariwang ku budak gitu nya. Tenang gitu. Tapi selepas bulan Ramadan asa cakuem deui gitu Pak. Asa sareuk-seuk deui gitu tah. Asa hariwang deui ningali alam dunia teh kitu tah. Nah, hal-hal keindahan tadi gitu ya. Keindahan tadi, kerapihan tadi sebetulnya itu kan harus kita jaga. Jangan kita rusak, jangan kita akhiri hanya dengan berakhirnya bulan Ramadan atau hanya berakhirnya hari raya Idul Fitri. Kenapa gitu? Harus kita jaga dan kita rawat. Karena dalam konsepsi Islam, Pak, untuk menilai bahwa ibadah kita itu makbul atau tidak, mabrur atau tidak, pertama itu dinilainya setelah ibadah itu dilakukan gitu, Pak. Bukan ketika ibadah itu dilakukan. Istilahnya itu yang dilihatnya itu output dan outcome-nya itu. Orang ibadah umroh, ibadah haji, makbul dan tidaknya umroh dan haji itu kan dinilainya bukan ketika di Mekah, tapi ketika kembali ke tanah air. Kalau selepas dari Mekah kemudian menjalani hidup di tanah airnya lebih baik dari sebelum dia umroh dan haji, berarti kemungkinan makbul dan mabrurnya besar itu. Orang diterima dan tidaknya sholatnya, makbul dan tidaknya sholat itu kan selepas sholat. Dinilainya itu selepas sholat, bukan ketika sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu kan nilainya itu, kalau orang selepas sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, berarti sholatnya diterima. Begitu pula ibadah saum, makbul dan tidaknya itu setelah Ramadan itu. Setelah Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus merawat kualitas keimanan dan ketakwaan kita? Bukan hanya di bulan suci Ramadan, karena kita berhajat, butuh kepada Allah, berharap kepada Allah, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi kita berharap, butuh kepada Allah selama-lamanya. Selama-lamanya, Pak. Ini seperti yang Allah firmankan dalam surat Fatir ayat 15. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian adalah makhluk yang fakir, bukan hanya miskin. Kalian adalah makhluk yang fakir, yang begitu berhajat, begitu membutuhkan bantuan dan pertolongan Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sementara Allah adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Jadi karena butuh kita kepada Allah bukan hanya di bulan Ramadan tetapi selama-lamanya, maka pengabdian dan ketaatan kita kepada Allah pun bukan hanya di bulan Ramadan tetapi selama-lamanya. Makanya para ulama sering mengatakan begini, kunu rabbaniyan wala takunu ramadaniyan, atau kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kalian itu hamba Allah sepanjang masa dan jangan menjadi hamba Allah hanya di musim Ramadan saja.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan subuh ini ada manfaatnya untuk kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu bi rahmatika nastaghitsu aslihna ya Allah ya Rahman ya Rahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.